Baiklah, perkenalkan nama saya Yolanda Sibella dengan NIM E1032201027 dari Prodi Ilmu Pengetahuan PPLN kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga eksekutif yang ada di Indonesia. Sebelum menjelaskan, saya akan menyampaikan pengertian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah salah satu lembaga yang menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya, sifat kekuasaan lembaga eksekutif di Indonesia terbagi menjadi dua, yang pertama efektif dan yang kedua simbolik. Yang pertama efektif. Eksekutif memiliki kekuasaan sejati dalam mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi atau kebijakan di negaranya. Sifat kekuasaan ini terdiri dari individu dan secara kolektif. Misalnya secara individual, Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, dan secara kolektif seperti Kabinet Inggris dan Kabinet Jepang. Sifat simbolik. Eksekutif hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya, contohnya di Inggris dan di Jepang. Fungsi utama lembaga eksekutif yaitu yang pertama sebagai kepala negara dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Yang dimaksud dengan sebagai kepala negara ialah yang juga berfungsi formal atau berfungsi simbolik. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan menjalankan dan memimpin birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijaksanaan. Fungsi lembaga eksekutif menurut Haywood 2013 terbagi menjadi 5. Yang pertama seremonial, dan yang kedua kontrol pembuatan kebijakan, yang ketiga kepemimpinan populer, dan yang keempat kepemimpinan birokrasi, dan yang kelima respons terhadap krisis. Selanjutnya, wewenang lembaga eksekutif menurut Budiarjo pada tahun 2008. Wewenang eksekutif menurutnya terbagi menjadi 5, yang pertama administratif, yang kedua legislatif, yang ketiga keamanan, keempat yudikatif, dan yang kelima diplomatik. Administratif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, serta menyelenggarakan administratif negara. Yang kedua legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang, dan yang ketiga keamanan, yaitu kekuasaan mengatur polisi, angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negara. Dan yang keempat yudikatif, yaitu membuat migrasi, amnesti, remisi, dan sebagainya. Dan diplomatik yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Tipe-tipe badan eksekutif terbagi menjadi 2, yang pertama sistem presidensial dan yang kedua sistem parlementer. Adapun ciri-ciri yang menganut sistem presidensial adalah sebagai berikut. Yang pertama dipimpin oleh presiden, yang kedua kabinet bertanggung jawab kepada presiden, yang ketiga adanya kepastian dalam waktu memegang jabatan, yang keempat adanya pemisahan jabatan, yang berarti seseorang yang menjadi anggota kabinet atau pemerintahan tidak boleh menjadi anggota parlemen, dan yang kelima check and balance, yang berarti masing-masing lembaga pemerintahan dapat saling mengontrol dan tidak saling menjatuhkan. Sedangkan sistem parlementer menunjukkan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama dipimpin oleh Perdana Menteri, yang kedua kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, yang ketiga jabatan lebih tidak pasti karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet pemerintahan, yang keempat penggabungan jabatan, yang berarti anggota kabinet berasal dari anggota
memiliki parlemen. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada